Ada keinginan untuk melihat bahwa Presiden Jokowi sebetulnya ada dalam kecemasan tuh. Dia takut dia tidak dicintai lagi oleh semua partai politik. Pertanyaannya, ngapain sih minta dilamar Jokowi? Apa poinnya di situ? Kalau semua orang minta bagian cinta dari Jokowi, ya buat apa ada pemilu itu? Kan pemilu artinya persaingan. Semua orang mencari cinta Jokowi karena takut akan tidur di kamar tahanan itu. Ya karena orang menganggap bahwa Pak Jokowi itu tidak mampu bahkan untuk mengendalikan emosinya, mengendalikan agresivitasnya, mengendalikan arogansinya. Jadi seseorang yang di dalam kesempatan terakhir untuk memulihkan kemuliaan dia sebagai noblesse oblige, terpaksa masih harus mencari pegangan. Siapa akan menyelamatkan dia 1 hari 2 hari setelah dia lengser? Orang mau menunggu sebetulnya Pak Jokowi di ujung kekuasaannya mengucapkan pidato yang visioner di 17 Agustus. Yang dilakukan adalah curcol. Saya sekarang bingung, ini yang mau jadi capres Pak Prabowo atau Pak Jokowi? Karena balihonya 2, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Padahal ke depan menurut saya yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita melihat kualifikasi orangnya secara langsung. Jadi ketika ada usaha orang katakanlah yang mau maju tapi kurang percaya diri sehingga harus mendekat-dekatkan dengan tokoh sebelumnya, ini jadi pertanyaan publik. Dijadikan tameng, bahkan walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Bukan foto saya sendirian, ada di sebelahnya bareng capres. Saya Gibran Rakabuming mengajak seluruh warga untuk berbondong-bondong ke TPS di 14 Februari nanti untuk memilih PDI Perjuangan dan Pak Ganjar. Bersama-sama kita bisa memilih pemimpin yang sudah jelas track record-nya seperti Bapak Ganjar Pranowo untuk bisa kita pilih pada Pilpres 2024. Kalau ditanya mengapa saya tidak mendukung Prabowo Subianto di 2024, alasannya cukup simpel sekali. Karena saya sih mengira atau menduga bahwasanya Prabowo Subianto ini masih didukung oleh kelompok ex-HTI dan FPI, kelompok radikal dan intoleran yang menurut saya mereka ini sangat berbahaya. Meskipun saat ini mereka sepertinya tidak terlihat di permukaan. Dan itulah alasan saya mengapa saya tidak memilih Prabowo dan lebih memilih atau mendukung sosok Ganjar Pranowo. Yang menurut saya Ganjar ini sosok yang tegas kepada kelompok intoleran dan radikal. Kalau bukan di Anies Baswedan, lalu di manakah Rizik Syihab dan kawan-kawannya berada gerangan? Seharusnya ya, kalau mereka ada di barisannya Anies Baswedan, ketika survei terhadap Anies itu turun, mereka pasti turun ke jalan untuk menaikkan hasil surveinya Anies. Kenapa mereka kok diam? Dan sebenarnya sudah terbaca sejak lama, pendukung Prabowo yang garis keras sebenarnya itu tidak pindah ke Anies. Mereka hanya tiarap dulu sementara. Kalaupun sekarang terlihat banyak pendukung Jokowi yang pindah ke Prabowo, itu tuh hanya sementara aja. Nanti kalau Rizik, 212, HTI, dan FPI akhirnya muncul juga, maka secara otomatis pendukung Jokowi yang sementara ini pindah ke Prabowo karena terbuai dengan narasi persatuan akan lari dan kembali ke barisan lamanya yang sekarang sebagian besar kumpulnya di Ganjar. Inilah alasan kuat saya kenapa saya nggak pernah bisa mengalihkan dukungan saya kepada Pak Prabowo. Meskipun Pak Prabowo sekarang dalam tanda kutip sudah dekat dengan Pak Jokowi dan menjadi bagian dari kabinet kerja Pak Jokowi. Alasan utamanya adalah saya nggak pernah bisa percaya dengan orang-orang di belakang Pak Prabowo. Dan sekarang terjadi. Orang-orang yang dulu kecewa dengan sikap Prabowo yang mengambil sikap bergabung dengan pemerintah sekarang sudah kembali kepada Prabowo. Artinya formasi pendukung Prabowo sudah kembali. Kedekatan Prabowo dengan Jokowi itu hanya salah satu manuver Prabowo untuk mengambil suara pendukung Jokowi, bukan hijrah
Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sampai detik ini Prabowo sudah masuk di pemerintahan pun Prabowo juga nggak pernah berani mengambil sikap atau menentukan sikap bahwa dia anti dengan orang-orang yang intoleran atau ekstrim seperti pendukungnya pada tahun 2014 dan 2019. Dan kesimpulannya adalah Prabowo akan tetap menjadi Prabowo dan pendukungnya kualitasnya akan sama seperti pada tahun 2014 dan 2019. Orang-orang seperti itu pernah mendapatkan tempat di sistem pemerintahan kita seperti di era SBY. Dan hasilnya apa? Sendi-sendi pemerintahan negara kita disusupi paham-paham yang radikal. Apakah kesalahan itu mau kita ulangi lagi? Kita minta mandat dari rakyat. Kita memang ingin. Kita ingin maju ke rakyat. Kita minta izin rakyat untuk kita berkuasa. Karena kita ingin berkuasa. Karena kita ingin berkuasa. Karena kita ingin berkuasa. Dan semoga Yang Maha Kuasa meridhoi itikat baik kita ini. Terima kasih. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih GNPF. Terima kasih 212. Terima kasih FPI. Mereka mau nuduh kalian radikal. Saya katakan kalian tidak radikal. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Kaibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik.
Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai tuan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengundang kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Relawan Anies, terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab, selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Pertanyaannya, ngapain sih minta dilamar Jokowi? Apa poinnya di situ? Kalau semua orang minta bagian cinta dari Jokowi, ya buat apa ada pemilu itu? Kan pemilu artinya persaingan. Semua orang mencari cinta Jokowi karena takut akan tidur di kamar tahanan. Gak ada kesan di saya, ini orang, partai-partai yang berupaya untuk antri menerima cinta Jokowi, itu betul-betul ingin masuk kamar pengantin. Sebetulnya mereka hanya takut dimasukkan Jokowi ke kamar tahanan. Itu bergerombol untuk nyari cinta di situ. Faktanya, tadi saya baca riset dari Kompas itu. Dulu Kompas bilang bahwa cinta rakyat pada Jokowi 80%. 80,8%. Cinta rakyat pada Presiden Jokowi ada 80%. Riset terakhir mengatakan hanya 18% yang ingin menurut pilihan Jokowi tentang calon presiden. Di rakyat pun cintanya palsu. Faktanya begitu. Jadi apa yang mau kita percaya dari soal cinta mencintai ini? Apakah Ganjar di dalam kepemimpinannya mampu menaikkan daya hidup Jawa Tengah dibandingkan dengan nasional misalnya? Sampai sekarang Jawa Tengah itu provinsi termiskin di Jawa tuh. Gak naik-naik juga. Kalau dilihat kemiskinan, berapa angka kemiskinan yang turun di zaman Ganjar? Kalau kita lihat provinsi termiskin, kita akan terus-menerus menyalahkan gubernur di Papua sana. Kalau ngelihatnya kayak gitu dong. Berapa angka kemiskinan yang turun, berapa pertumbuhan ekonomi, yang jelas-jelas pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah di atas pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata.
Lihatnya kayak gitu dong, yang fair dong. Oh, fair. Saya kasih data lebih konkret pada saudara ya. Oke. Jadi kalau kita nilai misalnya Ganjar boleh naik kelas dari gubernur pergi ke presiden, oke, orang akan lihat apakah Ganjar memenuhi perintah konstitusi. 1, cerdaskan kehidupan bangsa. 2, pelihara fakir miskin. Kemiskinan di Semarang itu nggak makin turun. Kecerdasan di Jawa Tengah juga makin turun. Jadi nggak ada hak Ganjar secara sosiologi. Secara emosional oke, nggak ada soal bagi saya. Karena PDIP nggak punya kader, terpaksa pinjam lagi kader dari Pak Jokowi kan. Nah itu kader pinjaman. Kalau isunya adalah global security, di antara 3 itu siapa yang menonjol? Ya pasti Prabowo. Di dalam isu itu, secara intuitif orang anggap Prabowo paham tentang global security. Kalau isu itu tentang lingkungan, ya pasti Ganjar yang menonjol. Karena Ganjar tidak mempedulikan Wadas, Ganjar tidak mempedulikan Kendeng. Menonjol keburukannya maksud saya. Itu dasarnya kan. Jadi apa yang mau kita bicarakan adalah potensi politik ini sekedar dikendalikan oleh like and dislike. Ada keinginan untuk melihat bahwa Presiden Jokowi sebetulnya ada dalam kecemasan tuh. Dia takut dia tidak dicintai lagi oleh semua partai politik. Itu poinnya kan. Kenapa? Ya karena orang menganggap bahwa Pak Jokowi itu tidak mampu bahkan untuk mengendalikan emosinya, mengendalikan agresivitasnya, mengendalikan arogansinya. Jadi seseorang yang di dalam kesempatan terakhir untuk memulihkan kemuliaan dia sebagai noblesse oblige, terpaksa masih harus mencari pegangan. Siapa akan menyelamatkan dia 1 hari 2 hari setelah dia lengser? Sekarang kita melihat Pak Jokowi 1 minggu setelah lengser, siapa yang mau undang dia? Tentang apa? IKN, demokrasi, buruk semua. Jadi sebetulnya saya mau terangkan bahwa kita ada di dalam kegamangan untuk melihat psikologi Pak Jokowi yang tidak stabil lagi. Saya mesti katakan itu. Beliau ada dalam kegamangan. Karena itu dia pasang semua tangan ada di mana-mana tuh. Tangan Jokowi ada di mana-mana tuh. Dia tunjuk semua ketua partai. Tiba-tiba semua ketua partai berubah jadi emas tuh. Jokowi memerlukan emas untuk apa? Untuk membangun IKN, untuk membayar utang, untuk mensubsidi energi yang terbarukan itu tuh. Jadi bagi Pak Jokowi, semua keadaan itu hanya berfungsi sebagai mata uang, yaitu emas tuh. Jokowi tidak berpikir tentang gagasan. Itu intinya tuh, itu kritik saya tuh. Jadi sekali lagi kita ada dalam ketegangan. Kita mau apa yang tadi kita bayangkan legacy Pak Jokowi itu apa? Satu-satunya yang masih mungkin adalah dia ucapkan mulai hari ini bahwa dia gagal menghidupkan semacam imajinasi tentang masa depan. Yang diucapkan Pak Jokowi adalah Indonesia ya terus-menerus bonus demografi, emas segala macam itu. Tapi persiapan gagasan ke situ nggak ada tuh. Orang mau menunggu sebetulnya Pak Jokowi di ujung kekuasaannya mengucapkan pidato yang visioner di 17 Agustus. Yang dilakukan adalah curcol. Saya sekarang bingung, ini yang mau jadi capres Pak Prabowo atau Pak Jokowi? Karena balihonya 2, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Padahal ke depan menurut saya yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita melihat kualifikasi orangnya secara langsung. Kita butuh orang yang punya kemampuan ke depan mengkonsolidasi persatuan, mengkonsolidasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan lain-lain. Pak Jokowi waktu itu masih dianggap tokoh lokal. Ini membuktikan bahwa tokoh lokal yang bekas gubernur, yang pernah punya prestasi memimpin satu daerah, punya kualifikasi yang bagus untuk jadi seorang presiden ke depan. Ketimbang misalnya yang belum punya pengalaman memimpin satu daerah. Kenapa? Karena ruang kerjanya sama, pola kerjanya sama. Mereka cuma tinggal size-nya saja yang berbeda kan. Yang kita butuhkan kan bukan ketokohannya, tapi kemampuan kerjanya, tapi kemampuan dia mengeksekusi program, itu yang kita butuhkan. Justru pilihannya
ada di Ganjar. Kalau logikanya itu yang pertama. Ketika misalnya Mas Ganjar berkampanye di 2014 sebelum ketika dia menjadi calon gubernur dari PDI Perjuangan, sudah terbiasa dia pasang baliho dengan wajahnya Pak Jokowi pada saat itu. Bukan cuma sekarang, wong Pak Jokowi adalah kader PDI Perjuangan yang jadi presiden. Orang gak akan meributkan ini merebut cinta ya. Enggak. Kenapa? Sama kayak anak pasang foto bapaknya atau sama bapaknya. Ini gak ada yang memperebutkan merebut cinta. Memang sudah alurnya sudah seperti itu. Jadi ketika ada usaha orang katakanlah yang mau maju tapi kurang percaya diri sehingga harus mendekat-dekatkan dengan tokoh sebelumnya. Ini jadi pertanyaan publik. Kalau kuat menurut saya, sosok yang strong, dia harus tampil sendiri. Karena yang memimpin ke depan itu adalah personal. Pak Jokowi setelah selesai jadi presiden ya sudah. Yang tampil ke depan tadi Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies. Pertanyaannya sekarang adalah kenapa misalnya Pak Jokowi tetap seolah-olah memberi ruang kepada menterinya, ya kan Pak Prabowo menterinya. Komunikasi antara atasan dan bawahan, ruang yang diberikan itu semata-mata untuk tetap menyatakan bahwa kalaupun ada pilpres di depan mata, tapi pembangunan harus terus terjalan. Komunikasi seorang presiden dengan seorang menterinya harus tetap terjaga. Kalaupun beda partai, kalaupun beda afiliasi politik. Karena tadi yang dipentingkan adalah Indonesia ke depan. Bayangkan kalau komunikasinya buruk, yang jelek siapa? Yang jelek ya Pak Jokowi. Karena dia presiden dan Pak Prabowo menteri. Lain soal kalau Pak Prabowo bukan menteri. Mungkin kita bisa terjemahkan lain. Ahok pasti akan mendukung Ganjar karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI dan FPI, ormas terlarang itu. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Dukungan Ahok sangat memberikan dampak yang luar biasa. Kita lihat saja. Saat itu Ahok mendukung Jokowi dan Jokowi berhasil menang sebagai presiden. Dan saat ini Ahok akan mendukung Ganjar Pranowo. Dan saya yakin Ganjar akan menang di Pilpres 2024. Saya yakin Ahok tidak akan memilih orang-orang yang pernah bermasalah dengan dirinya di masa lalu. Apalagi bukan hanya bermasalah dengan dirinya, tapi bermasalah dengan etnis dan agamanya. Siapa lagi kalau yang dimaksud adalah kelompok-kelompok dari pendukung atau pengasong khilafah. Seperti ormas yang sudah dibubarkan itu, HTI, FPI, dan PA212, di mana mereka mendukung Anies Baswedan. Salah satu tokoh yang saya hormati dan hargai adalah Ahok, khususnya dalam bidang politik. Bapak Ahok memiliki nama asli, Basuki Cahayapurnama, yang sangat luar biasa dalam mengedepankan integritas sebagai seorang politisi yang jujur, berani, transparan, dan profesional. Dia bukanlah orang seperti Anies. Dia bukan orang yang menjual kata-kata dan sembarangan berbicara soal kebangsaan yang dibalut atau dipakaikan jubah agama. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Bagi saya, apa yang dikerjakan Ahok selama ini, menjabat sebagai politisi dari Bangka Belitung sampai Jakarta, adalah pencapaian yang luar biasa dan integritas yang tinggi. Dia tunjukkan dengan mantap. Kita melihat pada tahun 2014 hingga tahun 2019, dia memilih Joko Widodo sebagai presiden unggulan saat itu. Dan pada akhirnya, dia menang. Pilihan Ahok bisa dikatakan mewakili pilihan para kaum yang selama ini dianggap minoritas. Pada tahun 1965, kita tahu bahwa penyikatan etnis Cina di Indonesia sangatlah kencang, apalagi ada rumor bahwa sampai sekarang membuat trauma kaum warga negara yang memiliki etnis yang dicap sebagai pemberontak, yaitu etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau Tuan.
dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sehingga pada tahun 2016, Ahok mulai maju dan berani untuk tampil menjadi showcase bagi perpolitikan negara ini dengan meletakkan standar yang begitu tinggi bagi seorang pemimpin politik, khususnya pemimpin daerah. Ternyata isu-isu suku, agama, dan ras antar golongan pada tahun 2017 masih terjadi dan begitu masif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kadrun itu. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Maka bisa kita katakan bahwa tokoh politik yang didukung Bapak Ahok adalah tokoh politik yang memperjuangkan hak segala bangsa seperti yang dituliskan di Pancasila, yakni sila kelima mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang etnis, suku, agama, dan ras. Dan hal tersebut mengacu pada tokoh Ganjar Pranowo yang harus kita pilih dan harus kita coblos nanti di pemilu 2024 nanti. Yang pasti bukan Anies Baswedan. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia dari Yaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan.
Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.